Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video keempat dari video berseri atau playlist bertema Belajar Probabilitas Dasar. Playlist ini merupakan seri pembelajaran lanjutan dari playlist Belajar Statistika Dasar. Kami sangat menyarankan untuk mempelajari statistika dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari topik probabilitas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari permutasi dan kombinasi, serta pemanfaatannya dalam probabilitas. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu menyajikan video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Di sini kita akan awali sesi pembelajaran dengan memahami apa yang dimaksud dengan permutasi. Permutasi adalah pengaturan urutan penyusunan sekumpulan objek unik atau yang tidak mengandung duplikasi. Permutasi dari sekumpulan n objek dapat diformulasikan sebagai faktorial dari n. Nah, di sini n faktorial sendiri bisa diformulasikan sebagai n dikalikan dengan n dikurangi 1, dikalikan n dikurangi 2, dikalikan n dikurangi 3, lalu dilanjutkan sampai dengan dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, atau dengan kata lain, nilai perkalian ini diawali dengan nilai n, lalu dikalikan dengan n dikurangi 1 secara gradual, hingga menyentuh angka 1, seperti ini. Nah, tetapi di sini kita memiliki kasus khusus nih. Kasus khususnya adalah ketika kita berhadapan dengan faktorial dari 0, karena nilai faktorial dari 0 adalah 1. Kembali pada definisi dari permutasi. Permutasi adalah pengaturan urutan penyusunan sekumpulan objek unik atau tidak mengandung duplikasi. Nah, kata kuncinya di sini adalah pengaturan urutan. Untuk dapat memahami konsep dasar permutasi dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Di sini kita dihadapkan pada permainan Sudoku. Salah satu ciri dari permainan Sudoku adalah di tiap barisnya akan menampung sederet bilangan atau angka unik dengan jangkauan mulai dari 1 sampai dengan 9. Di sini kami tidak akan membahas Sudoku secara mendalam. Tetapi bagi kalian yang memang tertarik untuk memahami Sudoku dengan lebih dalam, kami akan sertakan referensi pada deskripsi video. Nah, untuk kasus kali ini kita dihadapkan pada pertanyaan berikut. Berapa banyak kemungkinan cara untuk melakukan pengurutan angka pada baris pertama? Karena di sini terdapat 9 angka unik atau tanpa duplikasi dengan jangkauan 1 sampai dengan 9, maka kasus ini bisa dipecahkan dengan melakukan perhitungan faktorial dari 9. Nah, di sini nilai 9 faktorial bisa kita peroleh dengan melakukan kalkulasi 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, sampai dengan dikali 1. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, nilai n-nya atau nilai 9 ini akan terus berkurang 1 hingga akhirnya menyentuh angka 1. Dan sederet bilangan ini nantinya akan dikalikan. Dan di sini kita memperoleh nilai 362.880. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami permutasi dasar dengan lebih baik. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini, kita akan coba memahami definisi formal dari permutasi. Permutasi pada pengaturan urutan penyusunan sejumlah R objek yang diambil dari sekumpulan N objek unik dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan notasi formal dari permutasi. Notasi ini biasa dibaca sebagai permutasi dari pengambilan sejumlah R objek pada sekumpulan N objek unik. Nah, di sini cara penulisannya ya, ada N kecil, lalu diikuti dengan P besar, lalu diikuti dengan R kecil. Nah, N dan R ini ditulis sebagai
subscript ya, atau tulisannya dibuat kecil dan berada pada posisi bawah. Lalu nilai permutasi ini dapat kita peroleh dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Nilai faktorial dari n dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Nah, di sini dengan catatan nilai dari variabel r-nya ini harus lebih kecil atau sama dengan n. Atau dengan kata lain, nilai r-nya ini tidak boleh lebih besar dari n. Untuk dapat memahami konsep permutasi dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Berapa banyak kemungkinan cara untuk membentuk 4 digit angka sebagai kode akses, di mana tidak boleh ada angka yang berulang? Nah, di sini kasusnya adalah sebuah kode akses yang terdiri dari 4 digit, di mana setiap digitnya ini akan berisi angka, dan jangkauan angkanya itu mulai dari 0 sampai 9. Dan yang menarik di sini adalah, ketika suatu angka sudah digunakan di salah satu digit, maka angka tersebut tidak boleh digunakan di digit yang lain. Sebagai contoh, kalau kita sudah menggunakan angka 5 pada digit pertama, maka angka 5 tersebut tidak lagi boleh digunakan pada digit kedua, ketiga, ataupun keempat. Nah, kalau kita refleksikan kembali pada formula dari permutasi yang kita pelajari pada slide sebelumnya, maka untuk kasus kita di sini, nilai dari variabel n-nya adalah 10. Dan ini merepresentasikan total jumlah angka unik yang dapat digunakan. Dalam hal ini, angkanya mulai dari 0 sampai 9. Lalu berikutnya, r-nya atau nilai dari variabel r ini, kita bisa beri nilai 4. Karena di sini kita mau mempasangkan atau mengurutkan 4 deret digit bilangan. Sehingga permutasinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Permutasi dari pengambilan 4 bilangan pada sekumpulan 10 bilangan unik. Nah, di sini proses kalkulasinya adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial. Oleh karenanya di sini kita peroleh 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Dan setelah kita lakukan proses kalkulasi, kita memperoleh nilai 5040. Nah, di sini berarti kita memiliki 5040 cara atau pemilihan untuk membentuk 4 digit angka sebagai kode akses. Bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami permutasi dengan lebih baik. Pada sesi pembelajaran sebelumnya, kita juga pernah menyelesaikan studi kasus serupa dengan memanfaatkan Fundamental Counting Principle. Dan pada sesi pembelajaran kali ini, kita selesaikan dengan memanfaatkan permutasi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait permutasi. 43 orang mengikuti lomba lari tingkat kecamatan. Berapa banyak kemungkinan posisi untuk juara pertama, kedua, dan ketiga yang dapat terbentuk? Nah, di sini berarti nilai variabel n atau total jumlah keseluruhan objeknya adalah 43. Sedangkan nilai variabel r atau jumlah objek yang akan diambil adalah 3, yaitu merepresentasikan posisi juara 1, 2, dan 3. Contoh kasus ini bisa direpresentasikan dengan notasi sebagai berikut. Permutasi dari pengambilan sejumlah 3 posisi juara dari sekumpulan 43 peserta lomba. Nah, di sini proses perhitungannya menjadi 43 faktorial dibagi 43 dikurangi 3 faktorial. Dan di sini kita memperoleh 43 faktorial dibagi 40 faktorial. Dan setelah kita melakukan proses kalkulasi, kita memperoleh nilai 74.046. Nah, di sini berarti terdapat 74.046 kemungkinan untuk posisi juara 1, 2, dan 3 yang dapat terbentuk dari 43 peserta lomba. Oh ya guys, Fundamental Counting Principle yang pernah kita pelajari sebelumnya pun bisa kita gunakan untuk menjawab contoh kasus ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari permutasi pada sekumpulan objek yang mengandung duplikasi. Permutasi yang melibatkan kemunculan beberapa kali objek sejenis dapat diformulasikan sebagai berikut. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan NK faktorial.
Nah, di sini N1 merepresentasikan banyaknya objek jenis pertama, N2 merepresentasikan banyaknya objek jenis kedua, dan seterusnya. Sehingga nilai penjumlahan N1, N2, N3 sampai dengan N ke K adalah N, di mana N ini merepresentasikan total jumlah keseluruhan objek. Untuk dapat memahami konsep permutasi dengan duplikasi, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Semisal kita dihadapkan pada sekumpulan deret huruf sebagai berikut. A, 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 B, B, C. Berapa banyak cara untuk melakukan pengurutan deret huruf tersebut? Nah, di sini pertama-tama kita perlu identifikasi terlebih dahulu jumlah huruf A. Di sini jumlah huruf A-nya ada 4, lalu jumlah huruf B-nya atau NB-nya ada 2, dan terakhir jumlah huruf C-nya ada 1. Berarti di sini kita sudah memperoleh NA, NB, dan NC. Dan total keseluruhan jumlah huruf yang tersedia ada 7, ya, karena 4 ditambah 2 ditambah 1. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan formulasi yang kita pelajari di slide sebelumnya, di mana perhitungannya menjadi N faktorial dibagi NA faktorial dikali NB faktorial dikali NC faktorial. Sehingga hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Dan dari proses kalkulasi kita memperoleh nilai 105. Dengan kata lain, terdapat 105 opsi atau pilihan untuk merangkai sekumpulan huruf yang kita miliki di sini. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami permutasi dengan lebih baik. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait permutasi. Sebuah perusahaan pengembang perumahan ditugaskan untuk melakukan pembangunan 6 unit rumah 1 lantai, 4 unit rumah 2 lantai, dan 2 unit rumah 3 lantai. Nah, berarti dengan kata lain di sini kita bisa identifikasi N untuk 1 lantai ada 6, N untuk 2 lantai ada 4, dan N untuk 3 lantai ada 2. Lalu pertanyaannya adalah, bila setiap rumah dibangun secara berurutan, berapa banyak cara pengurutan bangunan rumah yang mungkin terbentuk? Nah, dari pertanyaan yang ada di sini, kita bisa identifikasi bahwa pengurutan sangat diperhatikan. Oleh karenanya, di sini kita bisa memanfaatkan permutasi. Nah, kasus ini bisa kita jawab atau bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan formula yang baru saja kita pelajari sebelumnya. Berarti di sini perhitungannya adalah N faktorial dibagi dengan N1 lantai faktorial dikali N2 lantai faktorial dikali N3 lantai faktorial. Dan kita peroleh di sini 12 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Dan kita memperoleh nilai 13.860. Nah, berarti di sini terdapat 13.860 opsi atau pilihan untuk melakukan pengaturan urutan bangunan rumah. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan coba memahami kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek tanpa memperhatikan urutan. Kami ulangi sekali lagi ya di sini. Kombinasi adalah pemilihan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, kata kuncinya di sini adalah tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi untuk pengambilan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek unik dapat diformulasikan sebagai berikut. Di sini ada N kecil, C, lalu R kecil. Ya, N dan R-nya juga sama, dituliskan dengan huruf kecil dan diposisikan sebagai subscript. Lalu proses perhitungannya bisa kita lakukan dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, di sini dengan catatan, nilai dari variabel R-nya harus lebih kecil sama dengan N. Atau dengan kata lain, nilai dari variabel R-nya tidak bisa atau tidak boleh lebih besar dari nilai dari variabel N-nya. Untuk dapat memahami konsep kombinasi dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan.
pemerintah kota memiliki 5 buah taman kota, yaitu A, B, C, D, dan E, yang membutuhkan instalasi lampu taman. Sayangnya, anggaran yang tersedia hanya memungkinkan instalasi untuk 3 taman kota saja. Lalu berikutnya, di sini kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, berapa banyak opsi 3 taman kota yang bisa dipilih untuk instalasi lampu taman? Nah, untuk kasus kita di sini berarti nilai dari variabel N adalah 5, yang merepresentasikan keseluruhan banyaknya taman kota. Sedangkan nilai untuk variabel R adalah 3, yang merepresentasikan 3 taman kota yang akan dipilih untuk dilakukan pemasangan lampu taman. Kasus ini bisa diekspresikan sebagai kombinasi pemilihan 3 taman kota dari keseluruhan 5 taman kota. Maka proses perhitungannya menjadi seperti ini. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial, lalu dikali 3 faktorial, sehingga menghasilkan nilai 10, seperti ini. Nah, di sini kita mendapati terdapat 10 opsi untuk instalasi taman kota. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ke-10 opsi taman kota yang akan dipilih untuk dipasang lampu taman. Pilihan pertama adalah taman A, B, dan C. Lalu pilihan kedua adalah taman A, B, dan D. Lalu pilihan ketiga adalah taman A, B, dan E. Lalu berikutnya taman A, C, dan D, dan seterusnya. Nah, sewaktu kita memilih pilihan yang pertama, berarti yang akan dipasangi lampu taman adalah taman A, B, dan C. Artinya taman D dan E tidak akan dipasangi lampu taman. Dan bisa nampak di sini ya, untuk kasus kombinasi ABC, BCA ataupun CBA akan dipandang sebagai opsi yang sama, karena kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, bagaimana guys? Harapannya kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami kombinasi dengan lebih baik. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait kombinasi. Suatu proyek pembangunan bendungan menyelenggarakan lelang untuk menunjuk 4 perusahaan pengembang. Terdapat 16 perusahaan pengembang yang berpartisipasi dalam proses lelang. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kombinasi dari 4 perusahaan pengembang yang akan ditunjuk? Nah, untuk kasus ini berarti nilai dari variabel N adalah 16, yang merepresentasikan banyaknya perusahaan pengembang yang berpartisipasi dalam proses lelang. Sedangkan nilai untuk variabel R adalah 4, yang merepresentasikan banyaknya perusahaan pengembang yang akan ditunjuk melalui proses lelang. Kasus ini bisa diekspresikan sebagai kombinasi penunjukan 4 perusahaan pengembang dari 16 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta lelang. Sehingga proses perhitungannya menjadi seperti ini. 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 4 faktorial, lalu dikali dengan 4 faktorial. Dan di sini kita memperoleh nilai 1820. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa terdapat 1820 kombinasi untuk pemilihan 4 perusahaan pengembang. Nah, sewaktu kita mempelajari permutasi dan kombinasi, mungkin sebagian dari kalian ada yang mulai bertanya-tanya, apa perlunya mempelajari permutasi dan kombinasi sewaktu mempelajari probabilitas? Nah, beberapa studi kasus yang akan kita bahas di sini, harapannya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kita akan pelajari studi kasus pertama terlebih dahulu. Suatu unit kegiatan mahasiswa beranggotakan 17 orang. Terdapat 3 orang yang menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki ketiga posisi tersebut. Lalu pertanyaannya di sini adalah, berapa probability untuk memilih 3 orang anggota secara acak dan ketiganya menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara? Nah, untuk kasus ini berarti nilai dari variabel N adalah 17 yang merepresentasikan banyaknya anggota. Sedangkan nilai untuk variabel R adalah 3 yang merepresentasikan posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Kasus ini bisa diekspresikan atau diformulasikan sebagai permutasi bagi ketiga orang anggota dari total keseluruhan 17 anggota untuk menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara.
Dan di sini proses kalkulasinya menjadi 17 faktorial dibagi 17 dikurangi 3 faktorial. Dan hasilnya adalah 4080. Atau dengan kata lain di sini kita mendapati bahwa terdapat 4080 pilihan untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan probability untuk memilih 3 orang anggota secara acak dan ketiganya menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dapat diformulasikan sebagai berikut. Probability dari event E ini kita bisa peroleh dengan cara 1 dibagi 4080. Dan di sini kita memperoleh nilai 0,0002. Karena nilai probability dari event ini lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa event ini adalah unusual event. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian untuk memahami peranan permutasi dalam probabilitas. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus terkait pemanfaatan kombinasi dalam probabilitas. Berapa probability untuk mendapatkan keseluruhan diamonds dari pengambilan 5 kartu pada tumpukan playing cards yang terdiri dari 52 kartu. Karena pada kasus ini urutan kartu tidak diperhatikan, maka kita bisa memanfaatkan kombinasi, di mana kita bisa formulasikan sebagai kombinasi dari pengambilan 5 kartu pada tumpukan 52 kartu. Selanjutnya, kita juga coba identifikasi opsi apa saja yang mungkin terbentuk dari 5 buah kartu diamond. Kita tahu bahwa total terdapat 13 kartu dengan motif diamond. Oleh karenanya, ini bisa kita formulasikan sebagai kombinasi dari pengambilan 5 buah kartu diamonds pada sekumpulan 13 kartu diamonds. Dan probabilitasnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Nilai probability dari event E bisa kita peroleh dengan melakukan kalkulasi total kombinasi yang mungkin terbentuk dari 5 kartu diamonds dibagi dengan kombinasi yang mungkin terbentuk dari pengambilan 5 kartu. Nah, di sini kita peroleh nilai 0,0005. Karena nilai probability dari event ini lebih kecil dari 0,05, maka kita juga bisa simpulkan bahwa event ini adalah event yang unusual atau unusual event. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian untuk memahami peranan kombinasi dalam probabilitas. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait pemanfaatan kombinasi dalam probabilitas. Dari kumpulan 400 bola tenis, diketahui terdapat 3 bola tenis yang cacat produksi. Lalu dilakukan pengambilan 4 bola secara acak. Pertanyaannya adalah, berapa probability untuk mendapatkan 1 bola yang cacat produksi? Nah, berarti di sini probabilitas untuk mendapatkan 1 bola yang atau tepat 1 bola yang cacat produksi dari total pengambilan 4 buah bola secara acak. Pada kasus ini bisa kita pahami bahwa urutan tidak diperhatikan. Artinya kita bisa memanfaatkan kombinasi. Pertama-tama di sini kita perlu mencari tahu kombinasi yang mungkin terbentuk dari pengambilan 4 bola pada sekumpulan 400 bola. Nah, angka ini akan kita gunakan sebagai nilai pembagi dalam perhitungan probabilitas. Selanjutnya, kita juga perlu mencari tahu kombinasi yang mungkin terbentuk dari pengambilan 1 buah bola cacat produksi dengan mengetahui terdapat total 3 bola yang cacat produksi. Nilai kombinasi tersebut akan kita kalikan dengan nilai kombinasi dari pengambilan 3 buah bola yang tidak cacat produksi pada sekumpulan 397 bola yang tidak cacat produksi. Hasil perkalian keduanya akan kita bagi dengan nilai pembagi yang sebelumnya sudah kita definisikan. Dan di sini kita peroleh nilai probabilitas 0,03. Atau dengan kata lain, probability untuk mendapatkan 1 bola yang cacat produksi dari pengambilan 4 bola secara acak adalah 0,03 atau 3%. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat makin memperdalam pemahaman kalian.
Demikian pembahasan terkait permutasi dan kombinasi, serta pemanfaatannya dalam probabilitas. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.